Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Muhammad Junullah dengan NIM 2201700045. Nah, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat ini untuk menentukan kecocokan mobil menggunakan metode erositopsis, menentukan kecocokan mobil di area berbatu seperti itu. Nah, sebelumnya aplikasi berbasis web ini kami buat menggunakan Next.js untuk frameworknya dan menggunakan PostgreSQL untuk database-nya. Nah, database di sini gunanya untuk menyimpan histori proyek yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya begitu. Nah, langsung saja ke penjelasan tentang aplikasi ini. Yang pertama, di sini kita bisa memuat proyek yang kita udah pernah buat sebelumnya. Di sini udah ada 2 proyek juga sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja memulai proyek baru. Tapi sebelumnya kita taruh nama dulu sesuai dengan judul dari yang kami buat sebelumnya, kecocokan. Nah, langsung saja kita mulai proyek baru. Nah, kemudian di sini kita bisa menginput data secara manual ataupun upload file lewat CSV. Jika kita input data secara manual, kita bisa menambahkan di sini kolom untuk alternatifnya, misalnya alternatif 1 di sini. Kemudian juga kita bisa menambahkan kolom kriterianya, misalnya kriteria 1, kriteria 2 dan seterusnya seperti itu. Dan jika mau menambah alternatif juga tinggal tambah alternatif. Tapi di sini kita akan mengupload saja file CSV yang udah kita ambil sebelumnya dari website Toyotanya seperti itu, untuk data-data mobil-mobilnya gitu. Nah, kemudian setelah kita upload data, kita di sini diberikan pilihan untuk menentukan yang mana alternatifnya gitu. Karena pada kasus kita adalah untuk menentukan mobil, jadi kita pilih alternatifnya mobil sebagai alternatif. Nah, untuk kolom kriterianya mobil tidak usah kita masukkan lagi. Untuk kriterianya kita masukkan kolom-kolomnya yang sekiranya relevan. Nah, bahan bakar ini sepertinya tidak relevan untuk kasus ini, jadi cukup langsung kita konfirmasi pilihan kolom. Nah, kemudian karena ada data non angka di sini seperti nama-nama suspensi, double wishbone, McPherson stroke ini, kita harus membuatnya dulu dalam nilai kuantitatif seperti itu agar bisa diolah dalam metode erosi dan topsis. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini kita akan menentukan angka-angkanya. Di sini yang nomor 1 adalah yang paling baiknya seperti itu. Berarti nanti kita akan milih di berikutnya suspensi depan dan suspensi belakang ini adalah cost, karena nomor 1 adalah nomor yang paling baiknya gitu. Untuk suspensi depan ini udah kami cari di ChatGPT. Suspensi depan yang paling baiknya adalah multilink, jadi kita taruh nomor 1. Kemudian double wishbone kedua, independen ketiga, dan McPherson stroke keempat. Nah, kemudian lanjut di suspensi belakang. Di sini belakang. Left spring rigid ini pertama, left spring kedua, multilink 3, dan torsion beam keempat, dan twin tube ini ke-5. Nah, setelah kita membuat data kuantitatifnya, di sini kita bisa lanjut ke konfigurasi kriterianya. Nah, di sini baru kita akan menentukan yang mana benefit dan yang mana cost. Nah, pada kasus kita di sini mesin merupakan benefit di sini karena semakin tinggi sisinya adalah semakin baik. Nah, penggerak juga karena di sini di dalam data ini ada 2 jenis penggerak. Yang pertama adalah penggerak hanya roda belakang saja, dan ada yang kedua-duanya, di depan belakang rodanya bergerak. Nah, jadi di sini kita menggunakan benefit juga karena semakin banyak semakin baik. Nah,
kapasitas BBM juga semakin besar, kapasitasnya adalah semakin baik gitu. Dan harga ini adalah cost karena semakin rendah harganya semakin baik. Nah, tenaga juga benefit, suspensi depan seperti kita tentukan sebelumnya, karena yang terbaik ada di nomor 1. Nah, jadi kita pilihnya cost seperti itu. Suspensi belakang juga cost, silinder juga benefit, untuk torsi semakin tinggi semakin baik juga benefit, ground clearance juga benefit. Nah, di sini kita masuk untuk penentuan prioritas kriteria untuk bobot ROC-nya. Di sini yang paling kita prioritaskan dalam kasus ini adalah suspensi belakang, kemudian suspensi depan, kemudian di rank ketiganya ini adalah kapasitas BBM, 4-nya adalah penggerak, kemudian di sini ada ground clearance, kemudian torsi, kemudian harga juga, kemudian silinder, kemudian tenaga, baru mesin. Nah, setelah kita tentukan kriteria prioritasnya untuk erosinya, kita langsung saja mulai perhitungan erosi dan topsisnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang paling cocok untuk di area pegunungan, mobil yang pertama adalah Toyota Hilux, kemudian Toyota 4Runner TRD Pro, kemudian Isuzu D-Max, kemudian Nissan, kemudian lanjutkan mobil-mobil lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini Toyota Hilux ini seperti apa mobilnya. Nah, ternyata mobilnya seperti ini, memang seperti mobil untuk di pegunungan berbatu seperti itu. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.